Nah, lihat guys. Kayak keluar kayak tadi guys. Ya. Halo kawan, selamat datang di By Trip Explore. Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan semua ya untuk melihat sebuah bangunan misterius ya. Bangunannya mirip seperti benteng peninggalan Belanda ya. Ada seperti terowongannya juga, tapi memang saya sendiri belum begitu tahu ya apakah ini memang sebuah benteng peninggalan Belanda atau mungkin bangunan yang lain ya. Bangunan ini sudah ada lama sih di sini ya, mungkin sudah ratusan tahun ya, karena bangunan ini dekat sekali dengan rumah saya ya. Saya sebagai warga sini juga sih diberitahu sama orang tua kalau ini bangunan sudah ada sejak lama ya. Tonton terus penulisan kali ini ya, semoga bisa memberikan hiburan buat kalian semua. Terima kasih. Cianjur, kota yang dikenal akan pesonanya, ternyata menyimpan satu rahasia yang nyaris terlupakan. Tepat di tengah hiruk-pikuk kota, berdiri sebuah bangunan tua peninggalan zaman kolonial. Orang-orang menyebutnya Benteng Belanda. Bangunan ini sudah ada sejak lebih dari 1 abad yang lalu, dan menyimpan kisah kelam di balik dinding tebalnya. Lihat kawan, di depan kita disambut sebuah struktur bangunan mirip terowongan. Entah buat apa fungsi terowongan ini, mungkin bisa jadi ini sebuah terowongan rahasia menuju suatu tempat persembunyian tentara Belanda dulu. Terowongan ini menyambung dengan bagian struktur bangunan yang mirip benteng. Coba kita lihat lebih dekat kawan. Saya mencoba naik terowongan ini lewat samping. Saya mencoba menyusuri bagian atas terowongan ini, perkiraan panjangnya sekitar 10 meter, unik dan kelihatan sangat tua karena sudah banyak tumbuh lumut di semua bagiannya. Di depannya ada sebuah struktur bangunan bentengnya, yang membuat unik sekaligus daya tarik bangunan ini karena lokasinya yang dekat sawah dan pemukiman padat penduduk guys. Strategis karena dekat pusat kota Cianjur juga. Coba kita telusuri setiap bagian bangunannya. Di atas sini saya menemukan sebuah lubang misterius. Mungkin jalan masuk buat masuk para tentara kolonial Belanda sekaligus lubang ventilasi udara. Nah, ini saya lagi di atas bangunannya guys. Bangunan ini katanya sebuah benteng ya, peninggalan zaman Belanda, udah ada ratusan tahun ya. Saya di sini dekat ya sama lokasinya, jadi cukup tahu juga kalau ini bangunan memang sudah ada sejak lama. Kata orang tua saya dulu ini memang udah ada sejak zaman Belanda. Yang uniknya lokasinya itu berada di dekat pusat kota ya, dekat pemukiman warga juga gitu. Mungkin belum banyak orang yang tahu ya guys mengenai bangunan ini. Coba ya kita eksplorasi lebih dekat ya guys. Lihat dari ukuran lubangnya cukup untuk masuk orang dewasa guys. Mungkin dulu para tentara kolonial Belanda ketika terjadi peperangan bersembunyi ke dalam benteng ini masuk lewat lubang barusan. Bangunan ini sudah ada sejak lama, mungkin sudah ratusan tahun. Kebetulan rumah saya tidak terlalu jauh dari bangunan ini, sering diceritakan sama orang tua kalau ini bangunan sudah ada sejak zaman Belanda dulu, bahkan sebelum mereka lahir. Cuman setahu saya, belum ada satupun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang datang berkunjung ke sini. Padahal bangunan ini bisa dijadikan wisata sejarah karena menjadi saksi bisu bagaimana para pejuang melakukan perlawanan terhadap para penjajah Belanda. Semestinya pemerintah kita peduli dan memugar bangunan bersejarah ini untuk dijadikan bahan edukasi buat para generasi penerus bangsa. Seperti kata proklamator kita, yaitu Bung Karno, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Wow, ada sebuah lubang. Bekas lubang apa ya ini? Apa mungkin ada seseorang yang sengaja melubanginya buat jalan keluar untuk kabur? Masih menjadi sebuah misteri. Kalau dilihat dari ukurannya, diameternya cukup besar, masih mungkin dilewati orang dewasa.
kita lanjut eksplorasinya dengan menelusuri bagian samping bangunan bersejarah ini. Saya benar-benar penasaran dengan bagian dalam bangunan ini guys, tonton terus eksplorasinya, nanti kita coba lihat bagian dalam bangunan ini. Diperkirakan bangunan ini cukup tinggi juga, khas bangunan benteng yang biasanya di bangunan cukup tinggi untuk mencegah benteng ini ditembus musuh. Bangunan ini entah tahun berapa dibuatnya, yang pasti sudah ada sejak zaman Belanda menjajah negeri kita. Di pinggir bangunan ini, kelihatan selokan air yang digunakan untuk mengairi persawahan di sampingnya. Kalau diperhatikan bangunan ini cukup panjang juga, tapi bisa buat menampung puluhan tentara kolonial Belanda. Nah sekarang, kita coba telusuri lebih dekat untuk melihat bagian dalam bangunan ini yang benar-benar membuat penasaran. Apa mungkin di dalamnya masih ada sisa-sisa peninggalan para tentara kolonial? Saya mencoba masuk melewati kebun warga, karena memang bangunan ini dekat sekali dengan kebun warga sekitar. Kadang sore hari juga saya suka melihat anak-anak bermain di bangunan ini. Nah, kita melihat bagian dalam bangunan ini lewat samping kiri. Cukup menantang, mesti manjat dulu lalu masuk ke kebun warga. Saya benar-benar penasaran ingin melihat bagian dalam terowongan ini. Kalian pasti akan terkejut ada apa di dalam terowongannya. Nah, inilah penampakan bagian dalam bangunannya guys. Tidak disangka banyak sampah-sampah menumpuk di sini. Benar-benar di luar perkiraan saya, ternyata dalamnya begitu kotor karena cukup banyak sampah yang berserakan. Coba perhatikan guys, ada seperti lubang persegi panjang yang cukup besar yang sepertinya berfungsi untuk memantau pergerakan musuh. Sudah semakin kalau bangunan ini digunakan untuk jadi pos pertahanan para tentara kolonial Belanda. Nah ini yang bikin penasaran, kita lihat bagian dalam terowongannya. Suasananya benar-benar gelap, sumpek dan ngeri. Udah seperti jadi sarang gedemit, atau bahkan hewan melata semacam ular. Ternyata di sini ada sebuah terowongan guys ya. Coba kita lihat guys ya. Tuh, lihat terowongan. Lihat guys, ini terowongannya guys ya. Atau nyambung kemana ini? Karena yang tadi guys nyambungnya guys. Oh, unik ya. Oh ada terowongan tuh. Ini isi dalamnya tuh. Wow, unik. Saya pun baru tahu ini isinya begini ya. Dalamnya terowongan tuh. Lihat ke dalamnya, wow, gelap banget. Tidak direkomendasikan buat masuk ini mah. Ya, cukup di sini saja. Nah lihat guys, dalamnya ini guys, seru amat. Terowongan ini kayaknya keluar ke yang tadi guys. Tuh, ya, takut ah, serem, takut ada ular. Terowongan ini sepertinya digunakan untuk menjadi tempat persembunyian dari kejaran musuh. Saya penasaran ingin masuk lebih dalam tapi resikonya terlalu besar. Yang ditakutkan ada hewan berbahaya semacam ular di dalamnya. Dari sini pun sebenarnya sudah kelihatan ngeri dan sumpek. Kebayang dulu ketika para tentara kolonial Belanda masuk ke sini pasti berdesakan. Tapi masih menjadi misteri besar. Ujung terowongan ini kemana? Karena yang saya lihat, di dalam terowongan masih banyak tanah yang sepertinya kalau digali bakal lebih panjang dari perkiraan kita. Saya kagum melihat begitu awetnya bangunan ini, ibaratnya tak lekang oleh waktu. Tapi di sisi lain sedih, membayangkan bagaimana dulu rakyat kita dipaksa oleh para penjajah untuk membangun bangunan ini dengan kondisi yang menyedihkan. Kerja Rodi namanya. Pasti banyak korban dari rakyat kita yang berjatuhan. Lebih baik kita doakan ya kawan. Semoga arwah para korban kerja paksa ini dan para pahlawan pejuang kemerdekaan Allah tempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Amin. Kita, sebagai generasi penerus bangsa juga bisa mencontoh perjuangan mereka dengan bekerja lebih semangat dan belajar lebih giat agar bisa mengharumkan nama bangsa. Merdeka! Sepertinya selokan ini dibuat untuk mengairi kebun dan sawah di sampingnya.
Gak ada hubungannya dengan benteng ini, guys. Harapan saya semoga nanti pemerintah kita peduli terhadap tempat-tempat bersejarah seperti ini agar menjadi bahan pembelajaran untuk anak cucu kita di masa depan. Sekian eksplorasinya. Sebenarnya di sekitar sini masih ada bangunan yang disinyalir bangunan bersejarah dan ada kaitannya dengan bangunan ini. Tapi situasi di lingkungannya kurang begitu mendukung. Sekian ya penulisan saya kali ini. Semoga bisa memberikan sedikit edukasi dan hiburan buat kalian semua. Jangan lupa dukungannya dengan like, share, dan subscribe ya kawan. Terima kasih.